Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niken Ayu Prasilya Putri dengan NIM 2003208. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai mekanisme kerja hormon, yang mana hormon itu pada dasarnya adalah ligan dan akan mengikat pada reseptor yang ada di sini. Di mana di luar dia akan mengubah bentuknya dan kemudian masuk ke dalam sel, eh, yang mana dia akan mengaktifkan pembawa peran sekunder. Kemudian pembawa peran sekunder tersebut akan menonaktifkan respons seluler sel. Yang selanjutnya di dalam diagram ini adalah gambaran detail yang lebih spesifik mengenai mekanisme kerja hormon signal transduction was in plant. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan di mana reseptor adalah sel khusus atau kelompok ujung saraf untuk menanggapi rangsangan sensorik. Reseptor berada di luar sel dan menunggu ligan atau oksin yang membawa pesan utama dan menempel pada reseptor, lalu mengubah bentuk reseptor dan kemudian masuk ke dalam sel untuk memulai utasan sekunder. Utasan sekunder tersebut dapat mengaktifkan transduksi sinyal. Transduksi sinyal adalah kumpulan reaksi kimia dalam sel yang terjadi ketika sebuah molekul seperti hormon oksin menempel pada reseptor yang membawa sel. Reseptor membran sel. Adapun terdapat 3 langkah untuk jalur transduksi sinyal penerimaan, transduksi dan respon. Transduksi sinyal akan menghasilkan ATP, di mana ATP ini juga akan menghasilkan ATP-AC. Transduksi sinyal akan mengaktifkan vesicle secretory Golgi, di mana vesicle secretory Golgi ini merupakan kumpulan gelembung yang bisa menjadi bagian dari setula. Vesicle secretory Golgi ini berada di bagian paling tepi. Kemudian ketika ATP dan vesicle secretory Golgi telah aktif, selanjutnya beralih ke langkah respon faktor transkripsi. Selama proses respon dapat terjadi dengan mengaktifkan regulasi oksin untuk memberitahu faktor transkripsi spesifik yang dapat mengubah DNA menjadi mRNA. Kemudian mRNA tersebut meninggalkan sel untuk ditranskripsikan menjadi protein dan diaktifkan di dalam sel. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai skema kadar glukosa darah, yang mana pada skema pertama mengenai penurunan gula darah di bawah nilai normal, yang mana terdapat di bawah 5 milimolaritas ke milimol per liter, di mana gula darah tersebut merangsang ke medula adrenalin dan juga menuju ke pankreas tanpa perangsang, dan adapun sel reseptor A menuju ke pankreas dan kemudian menghasilkan glukagon. Sedangkan gula darah yang terdapat di medula adrenal tersebut menuju ke epinefrin, yang mana sel B reseptor yang terdapat di epinefrin tersebut menuju ke pankreas dan menghasilkan insulin. Sedangkan
Gula darah yang ada di epinefrin juga menuju ke hipotalamus dan menghasilkan ACTH dan juga STH. ACTH tersebut merangsang korteks adrenal dan menghasilkan kortisol. STH tersebut dihasilkan dalam jangka waktu panjang, yang mana glukagon yang dihasilkan tersebut berguna untuk menaikkan kadar gula darah yang rendah, sedangkan insulin berfungsi untuk mengatur atau mengontrol kadar gula darah. Sedangkan kortisol tersebut menyediakan energi yang melimpah bagi tubuh sehingga tubuh menggunakan gula dan lemak untuk menghasilkan energi. Hasil akhir berupa glukagon, insulin, kortisol, dan STH tersebutlah yang membuat kadar glukosa darah kembali ke dalam keadaan normal. Yang kedua, mengenai skema peningkatan gula darah, yaitu di mana di atas 5 milimolaritas ke milimol per liter. Di mana peningkatan gula darah di atas nilai normal karena gula darah tersebut terhambat saat menuju ke pankreas, sehingga tidak dapat memproduksi glukagon. Kemudian juga merangsang gula darah tersebut menuju pankreas dan menghasilkan insulin. Sedangkan juga menuju ke medula adrenal tanpa perangsang dan selanjutnya menuju ke epinefrin. Sel B reseptor gula darah yang terdapat di epinefrin menuju ke pankreas dan juga menghasilkan insulin. Gula darah yang berada di epinefrin juga menuju ke hipotalamus dan menghasilkan ACTH dan STH. ACTH tersebut menuju ke medula adrenal dan menghasilkan kortisol. Dan sedangkan STH tersebut diproduksi dalam jangka waktu pendek tanpa merangsang. Sedangkan kortisol tersebut menuju ke kadar gula darah yang mana hasil akhirnya berupa insulin, kortisol, dan STH tanpa adanya glukagon yang menyebabkan kadar gula darah tersebut mengalami peningkatan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.